wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, ustaz ustadzah, para sepuh bini sepuh, khususnya takmir masjid dan jamaah Masjid Nurul Iman, Perumahan Rungkut Harapan yang insyaallah senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan dan kemuliaan, dan insyaallah mudah-mudahan bahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadirat Allah kula saged sowan dhateng ngarsa panjenengan untuk yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan pertemuan kita dibarengi dengan ridha dan rahmat Allah dan membawa ilmu kita, ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, dan insyaallah mudah-mudahan benar-benar menjadi jalan lurus kita menuju bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kita dengan syariatnya, yang kita teladani, kita contoh sunah-sunahnya, dan kita pegang teguh pusaka warisannya, dan insyaallah membawa barokah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian yang saya muliakan, langsung saja karena keterbatasan waktu dan banyaknya materi, mudah-mudahan cukup ya waktunya. Jangan sampai tertunda di episode berikutnya, karena memang ternyata Ahad kelima itu tidak sebulan sekali, bahkan bisa 2-3 bulan sekali. Ini takutnya kadang-kadang kita ini kan sok gampang lali, lupa, nggak ingat blas. Ya, jadi apalagi ibu-ibu yang mikir arisan, bapak-bapak mikir jatuh tempo, kreditan, itu kadang-kadang lali. Jamaah sekalian rahimakumullah, seperti yang panjenengan mungkin saksikan, bahkan panjenengan laksanakan beberapa acara-acara peringatan Maulid Nabi, terlepas dari khilafiyahnya, karena memang Maulid Nabi itu termasuk ranah khilafiyah walaupun hanya tipis-tipis saja. Ya, jadi ada yang mengatakan tidak perlu, ada yang mengatakan perlu, dan seterusnya. Dan insya Allah tergantung bagaimana orientasi dan misi yang kita lakukan. Ya, kalau orientasinya itu orientasi mengagungkan Rasulullah, seakan-akan Rasulullah itu bagian dari sebagaimana mengkultuskan Tuhan, itu jelas haram hukumnya karena tasyabuh dengan umat yang lain, menyerupai dengan umat yang lain. Kalau orientasinya sebagai bentuk rasa terima kasih kula jenengan, syukur kula jenengan datang Allah dan menambah mahabbah kita kepada Rasulullah, maka insya Allah hukumnya sunnah. Dan alangkah indahnya ketika Maulid Nabi itu mengajak kula jenengan benar-benar kembali memaknai syahadat Rasul. Ya. Sebetulnya nanti kapan-kapan monggo kita maknai. Saya ada tema yang sangat istimewa untuk panjenengan, yaitu memaknai hakikat syahadat Rasul dan konsekuensinya. Ya, jangan sampai kalau jenengan mengaku cinta Nabi, tapi ternyata belum tentu dicintai oleh Nabi. Ya, banyak Bapak Ibu orang yang ngaku-ngaku itu. Saya aja bisa kok ngaku-ngaku cinta Ayu Ting Ting misalnya kan. Tapi Ayu Ting Ting belum tentu cinta sama saya. Ya, karena Ayu Ting Ting sudah tahu kalau saya itu punya istri. Sedangkan Ayu Ting Ting kan bisa jadi punya Ivan Gunawan atau siapa, kan kita tidak tahu. Ya, semacam itu. Ya ini biasanya ibu kan ngikuti ya Bu ya. Infotainment seperti ini. Kalau bapak-bapak enggak mikir, bapak sangat sibuk Pak. Ya.
Kalau bapak-bapak di tempat saya itu sibuk sekali ya, sibuk ke warkop, sibuk ke karambol. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, pada akhirnya jamaah sekalian, esensi daripada kembali kepada Rasulullah adalah mengetahui visi, ya. Visinya Rasulullah itu apa sih? Ya, ini jamaah sekalian. Ya, visinya Rasulullah adalah, ya, ada 3 hal ini. Yang pertama adalah menyempurnakan akhlak. Seperti hadis Baihaqi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Karena kenapa akhlak ini didahulukan? Karena mengcounter, ya, menutup zaman jahiliyah menuju zaman yang ilmiah dan zaman yang penuh dengan akhlakul karimah. Kemudian visi Rasulullah yang kedua adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surah Al-Anbiya 107. Dan tentu yang paling mendasar dalam visinya Rasulullah adalah surah Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Jadi katakan Muhammad, innama ana basyarum mitslukum. Saya ini hakikatnya adalah manusia biasa seperti kalian. Tidak perlu terlalu mengagungkan apalagi mengkultuskan. Karena Rasulullah takut nanti umatnya ini seperti umat yang lain. Yang tadinya hanya nabi seperti nabi dan Rasul Allah biasa, ternyata dianggap sebagai anaknya Tuhan. Dan itu sering terjadi. Padahal mukjizatnya Rasulullah itu jauh lebih banyak. Sedangkan nabi terdahulu hanya mukjizat gitu-gitu aja, itu oleh umatnya diaku sebagai bagian daripada Tuhan. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka innama ana basyarum mislukum. Dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari juga disebutkan, inni abdullah faqulu abduhu wa rasuluh. Saya ini hanya hamba Allah. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak jauh, tidak lebih, tidak kurang seperti panjenengan. Ya dahar, ya ngunjuk, ya sare, ya nikah, ya punya putra putri. Okay. Itu Rasulullah. Sehingga faqulu abdullah wa rasuluh. Maka ucapkanlah, panggillah saya dengan ucapan hamba Allah dan Rasulnya, itu saja. Tidak lebih dari itu. Bahkan dalam satu hadis, la tusayyiduni, janganlah kalian mensayyidkan saya. Jangan kalian mentuankan saya. Kata-kata sayyid inilah yang kemudian menimbulkan kontroversi. Ada yang mengatakan sayyidina itu tidak boleh. Ya, ada yang mengatakan sayyidina itu boleh. Kalau saya menyampaikan bahwa kalau dalam konteks, ya, al-adah al-yaumiyah, dalam kebiasaan sehari-hari, dalam rangka menghormati Rasulullah, menta'zim Rasulullah, maka boleh kula jenengan memanggil sayyidina. Ya. Sama dengan saya memanggil takmir Masjid Nurul Iman, ya. Asmanipun Pak sinten? Bapak Iskandar, ya. Saya manggilnya Bapak Iskandar atau Ustadz Iskandar. Ya. Tidak elok kalau kemudian saya memanggilkan, Iskandar, saya mau ceramah ke masjidmu, tidak boleh. Kurang etis. Tapi kalau dalam konteks ritual formal, ketika membuat surat, ya, diberitahukan bahwa hari ini tertanda esret-esret Iskandar, nggak pakai bapak. Jangankan seorang takmir, presiden pun tak delok gitu. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tidak ada Tuan Soekarno dan Tuan Hatta, tidak. Ya, itulah maka sering saya menyampaikan kepada para jamaah, ya. Jadi kalau di dalam sholat misalnya panjenengan menganggap itu adalah sebagai ritual formal syar'i, maka sholawatnya ya sesuai dengan shollu kama ra'aitumuni usolli, seperti sholatnya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim dan seterusnya. Ya. Nah, adapun di luar sholat, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina. Ya. Jadi misalnya ditempatkan seperti itu tidak masalah. Kalau toh kemudian ada orang yang menyebutnya hanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, apa enggak boleh? Boleh. Karena Rasulullah sendiri tidak mau
agungkan. Kalau toh panjenengan mengucapkan sayyidina, apa enggak salah kula jenengan sekedar menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, yang tidak boleh ada sayyidina dalam konteks mentuhankan, ya, tanda kutip, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang tidak boleh. Jamaah rahimakumullah, maka disinilah kita mengetahui qul innama ana basyarum mislukum. Basyarun itu manusia biasa, mislukum seperti antum semuanya, seperti panjenengan semuanya. Itu ditambahi seperti itu. Hanya saja yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ini stressingnya Bapak Ibu. Jadi stressingnya adalah Rasulullah diperintahkan untuk kula jenengan mentauhidkan Allah. Disinilah urgensinya visi Rasulullah, sehingga akan membawa Islam ini adalah Islam yang komprehensif. Ya, dengan tauhid yang kula jenengan pegang, urgensi akidah yang panjenengan pentingkan, itulah yang kemudian menjamin Islam ini sebagai Islam yang komprehensif, Islam yang syumuliyah, Islam yang menyeluruh, Islam yang universal. Itulah agama Islam. Seperti halnya disebutkan, ya, Islam yang sempurna, Islam yang kafah, yang bermuara kepada rahmatan lil alamin, berdasarkan firman Allah surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Sudah disempurnakan. Dan Islam ini sudah benar-benar diridhoi oleh Allah sebagai agama satu-satunya yang harus kita pegang teguh. Tidak ada Bapak Ibu, semua agama baik itu tidak ada. Tidak ada semua agama benar itu tidak ada. Pasti ada yang paling benar. Kalau semua agama benar, ini membahayakan Bapak Ibu. Ini saya jelaskan, al-yauma akmaltu, ini Allah loh yang berfirman. Jadi yang menyempurnakan ini Allah. Berarti selain agama Islam tidak sempurna. Ya. Maka ditambah lagi dengan firman Allah, innad dina indallahil Islam. Loh, ini indallah loh, Pak. Nggih. Lah kula jenengan tinggal tergantung apakah yang kula jenengan anut ini menurut Allah apa menurut manusia. Jadi dalam konteks akidah, ngapunten, dalam konteks akidah, yang namanya Islam itu adalah agama yang paling benar. Ya. Nah, kalau kemudian bermasyarakat, monggo. Maka dari itu jangan dicampur aduk. Ya. Ketika kula jenengan menyampaikan bahwa di dalam beragama, kula jenengan mengatakan bahwa Islam ini agama yang benar seperti agama yang lain, ini bisa membahayakan. Nek ngono padha ae, masih la ilaha illallah, masih haleluya padha ae. Ndak sama. Ndak sama Bapak Ibu. Orang yang sampurasun, rampes di depan patung berhala arca gitu, jelas beda dengan panjenengan takbiratul ihram. Ya. Ini Bapak Ibu. Inilah yang membedakan ketika kalau panjenengan hormat kepada bendera, ya, dengan hormat kepada sesama manusia dan hormat kepada Allah. Kalau hormat kepada sesama manusia, monggo ngapunten, ya, dan sebagainya. Kalau hormat kepada bendera, hormat gerak. Cukup satu tangan. Tapi kalau hormat kepada Allah, tidak boleh. Allahu Akbar, tidak boleh Pak. Dua tangan. Sering dalam aturaken datang para jamaah bahwa kenapa kok harus menghadapkan telapak tangan ke arah kiblat? Ternyata telapak tangan ini satu simbol bahwa nanti akan selaras dengan wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati. Menghadapkan diri kita Bapak Ibu. Bahwa di dalam diri kita itu ada Asmaul Husna 18, 81, 99. Dihadapkan ke arah kiblat, Allahu Akbar. Inilah nama Allah yang kita persembahkan. Kita menghaturkan diri kita kepada Allah yang memiliki Asmaul Husna, lalu kemudian ditransformasikan dalam kehidupan Allahu Akbar. Maka ketika takbiratul ihram tidak boleh, tidak dianjurkan kula jenengan Allahu Akbar begini. Ya, walaupun ada yang membolehkan, ya, di masjid di tanah suci itu kalau panjenengan saksikan kan ada, ya, Allahu Akbar begini, ada. Yang paling sempurna adalah Allahu Akbar. Kenapa begitu? Karena sama dengan mentransformasi nilai-nilai Asmaul Husna di dalam kehidupan kula jenengan. Ya.
Maka orang sholat itu adalah bentuk tawadhu'an wa takarruman wa ta'azzuman ilallah subhanahu wa ta'ala. Memuliakan Allah, mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah ada di situ. Maka Allahu Akbar, semua sudah terlupa. Allahu Akbar, semua sudah tersisihkan. Allahu Akbar, semua sudah tidak terpikirkan. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Menyimpan kalimat tauhid yang dulu sudah kita bahas. La ilaha illallah. Itu Allahu Akbar. Tidak boleh ibu-ibu ketika Allahu Akbar masih memikirkan Allahu Akbar telur munda. Sami Allahu liman hamidah lombok munda. Bapak-bapak yang ngono Allahu Akbar sesuk jatuh tempo. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena takbiratul ihram, kata-kata ihram, ahrama yuhrimu ihram, maknanya pertama adalah membatasi. Yang kedua adalah mengharamkan sesuatu yang selain Allah ketika sholat masuk dalam diri kita. Ini harus kita haramkan menurut diri kita. Hilangkan jabatan kita, kekayaan kita, kejayaan kita, kepangkatan kita. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah disempurnakan oleh Allah. Dengan risalah yang dimandatkan Allah kepada Rasulullah. Ini sudah merupakan agama yang benar-benar inna dina indallahil Islam, agama yang paling benar, agama yang paling sempurna, ya. Sehingga orang yang memeluk agama selain Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang memeluk agama selain Islam, niki Allah loh yang berfirman, nggih. Maka fala yuqbala, falan itu maka tidak akan. Lan itu tidak akan. Tidak akan diterima, ya, yukbala minhu dari orang itu, wa huwa fil akhirati minal khasirin, sehingga nanti di akhirat termasuk orang yang rugi dan celaka. Ini jamaah sekalian, maka agama yang paling sempurna adalah Islam. Agama kita bersyukur kepada Allah panjenengan diberikan hidayah berupa Islam. Yang kedua Al-An'am ayat 38, ma farradna fil kitabi min syai' summa ila rabbihim yuhsyarun. Ma farratna niku tafsirnya ma tarokna, ya. Ma tarokna, tidak ada satupun yang kami Allah tinggalkan, tidak ada satupun yang Allah biarkan, ya. Itu fil kitabi, di dalam catatan Allah. Niki tafsirnya ada dua, ada dimensi fil kitab itu maksudnya adalah ay yaktubu fi lauhil mahfud, catatan-catatan Allah di Lauh Mahfud. Bisa juga fil kitab, ini adalah catatan-catatan firman Allah. Jadi tidak ada satupun firman Allah yang tertinggal untuk menyempurnakan Islam ini. Ya, min syai'in, sedikit pun. Summa ila rabbihim yuhsyarun. Mereka nanti semua manusia pada akhirnya akan dikumpulkan di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah Al-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan wa nazzalna, niki nek cara makna pondok Ustaz Iskandar, wa nazzalna lan ingsun Allah turunaken 'alaika ing atase sira Muhammad al-kitaba ing Al-Qur'an tibyanan, sebagai deskripsi, sebagai penjelas, ya, tibyanan likulli syai', bayangkan Pak, likulli syai', setiap segala hal, ya, itu di dalam Al-Quran. Ya, semua sudah disempurnakan, semua sudah dijelaskan, semua sudah ditafsirkan, dibayankan oleh Allah. Tidak ada yang samar-samar. Maka hadis Rasulullah jelas, al halalu bayyinun wal haram bayyinun. Halal haram itu jelas Pak. Tidak ada yang wa bainahuma mutasyabbihat, antara halal dan haram itu berarti remang-remang. Lah kula jenengan jangan sampai suka yang remang-remang seperti ini. Nggih. Ngoten, nek iya ya iya, nek ora ya ora. Niku ngoten niku. Niku Islam. Jelas hukum syar'inya itu hukum yang qat'i. Ngoten. Sehingga ini haram ya jelas, halal ya jelas. Dadi wong Islam ojo wal kedua, ora kodhok, ora kadal, ora guling, ora bantal, ora krikil, ora gragal, ora haram, ora halal, pokoke kalu ya diuntal. Sehingga masuk ranahnya KPK. Napa Bapak Ibu KPK itu? KPK itu kapok kon gitu ya.
karena mengkonsumsi yang haram itu. Ini jamaah sekalian rahimakumullah nggih. Baik, secara rinci Islam itu sebetulnya mengandung dasar utama sebagai pondasi adalah akidah. Nggih, akidah. Nah, dari akidah itu membuahkan satu akhlakul karimah. Nggih. Dan akhlak inilah yang kemudian terpancar dari amaliyah-amaliyah ibadah kita yang dibingkai dengan syariah. Ini jamaah sekalian. Ya, sehingga menjadi ya kan? 3 hal pokok ini. Maka kalau jenengan kemarin memperingati Hari Santri tanggal 22 Oktober, santri itu kiroto, Pak. Nggih. Kiroto itu dikira-kira tapi nyoto yang pernah saya sampaikan. Santri itu singkatan, san itu ihsan, tri itu 3 hal. Ayo, ihsan itu ahsana yuhsinu, berusaha memperbaiki, meningkatkan kualitas. Kualitas apa? Pertama, akidah kula jenengan. Yang kedua, syariah yang salimah, yang sahihah, ibadah yang sempurna, amaliyah-amaliyah sebanyak-banyaknya selagi kita mampu. Faf'alu ma mastata'tum, ya. Itu seperti itu. Yang ketiga adalah akhlakul karimah. Itu santri, Pak. Lah nek santri kok gak akidah yo enggak jelas, Islame yo bablas, akhlake yo bundas. Lah ini bukan santri, santri tapi santri bengke santri. Jadi mondok itu ya harusnya mondok itu ya makanya kan pesantren, Pak. Kenapa disebut pesantren? Dalam bahasa Arab ma'had. Ma'had itu tempat untuk berjanji. Berjanji setia untuk menegakkan akidah salimah, ibadah sahihah dan akhlakul karimah. Lek mboten nangaten berarti mondoknya ya mondok mulah-mulih mek gendok niku. Cara bahasa Blitar gendok niku ngliwet niku lho, Pak. Ya. Padahal mondok niku apa itu? Liyang firu kafatan wal yatafaqahu fiddin wal yudharu qaumahum idza raja'u ilaihim. Hendaknya di antara panjenengan semua ini ada yang berangkat untuk menuntut ilmu. Yang nanti kemudian diberikan jatah untuk memberikan amanah kepada umat agar umat ini tercerahkan dengan apa yang kita dapatkan dari kajian-kajian seperti ini. Jemaah sekalian, nah yang ternyata bercabang itu adalah syariah ini memunculkan ibadah, ada ibadah bersifat mahdhah, ada yang ibadah muamalah. Ya. Dari muamalah ini banyak sekali Bapak Ibu, memunculkan hukum pidana, perdata, ini semuanya ada. Ini menggambarkan bahwa Islam itu agama yang sempurna. Terus kalau jenengan tidak usah ragu lagi. La raiba fi, satu pun tidak ada keraguan Bapak Ibu. Nggih, termasuk membicarakan politik. Asia satu minas syariah, itu Imam Syafi'i loh. Terus kalau jenengan termasuk berpolitik itu bagian dari syariah Islamiyah. Jangan mau dibodohi kalau lapo bicarakan politik barang. Wis urusan kono-kono. Loh ya rusak temenan, Pak. Ya. Masya Allah. Jadi politik harus dipegang oleh orang-orang yang amanah, yang ahli berdakwah, ahli ibadah kados panjenengan. Nek perlu panjenengan mangke wae 2024, ayo rame-rame nyalek mawon. Ayo partai apa saja silakan, ya. Terus caleg, ya. Nah, aku kan caleg, tukang nguncalno ulek-ulek. Ya. Nih, Pak, ya, politik. Kemudian ekonomi. Dari ekonomi banyak sekali, Pak, ya. Ada asuransi, ada bank, ya, ada pasar modal, ada leasing, ya, Masya Allah, ada pegadaian. Ya, ini harus menjadi satu hal yang dikategorikan sebagai syariah yang pada akhirnya akan bermanfaat kepada seluruh umat dan masyarakat. Ini Bapak Ibu, ya, syumuliyatul Islam, integralitas Islam, universalitas Islam yang tidak perlu kita ragukan lagi. Semua komponen, semua aspek dalam kehidupan kula panjenengan ada di dalam Islam yang berdasarkan Al-Qur'an. Dan itu mukjizat terbesarnya Rasulullah. Jemaah sekalian. Nah, termasuk dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara ini sudah ada tatanan dan tuntunan menurut ajaran Islam. Dan ajaran Islam itu didasari, dipondasi, dibasic, ya, dengan yang namanya akidah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian yang patut kita renungkan bersama sedikit adalah definisi akidah.
Dalam bahasa sehari-hari orang Arab, akidah itu dari bahasa aqada yaqidu aqdan, al-aqdu ya. Yang artinya satu kepercayaan dan keyakinan. Jadi aqdun itu bundelan, yang membundeli satu keyakinan ya, bukan sekedar kepercayaan Bapak Ibu. Ya, satu keyakinan yang mengikat di dalam hidup kula panjenengan. Nah, kalau sekedar kepercayaan yang tidak diikat seperti siapa? Iblis. Loh, iblis itu bisa jadi lebih beriman loh Pak daripada kita. Tapi kenapa bisa diusir dari surga dan mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala? Karena keimanannya, kepercayaannya belum masuk ke dalam keyakinan yang sempurna, yang diikat dengan benar-benar tunduk, patuh, pasrah, sumarah datang Gusti Allah. Ini yang salah. Ini jamaah sekalian. Sehingga ada rasa kesombongan. Ketika ada Adam yang diciptakan, iku cek wingenane. Lah apa Gusti panjenengan ciptakan? Apalagi dari tanah. Apa tanah itu? Lebih hebat daripada api dong, ya. Lebih hebat api daripada itu, sehingga takabur itulah yang kemudian menginspirasi hadis Rasulullah. Ya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam dirinya sedikit saja dari kesombongan. Na'udzubillah subhanallah. Yang kedua, makna akidah adalah at-tawsiq ya. Siqah ya. Wasaqu ya. Mengokohkan, menetapkan kita, kekuatan jiwa kita, mental, spiritual kula jenengan itu dengan akidah itu. Seorang muslim tidak akan gampang terpengaruh dengan situasi, kondisi apapun. Termasuk zaman globalisasi. Nek kula ngarani setelah globalisasi terus globalisasi. Ya. Karena banyak hak dan batil ini enggak jelas. Wala talbisul haqqo bil batil. Ngapunten Bapak, sekarang ini harus betul-betul hati-hati. Bener ramalane Jongko Joyoboyo gitu. Tegene ramalan Adi Joyo ini menyebutkan zamane zaman sengoro iwaya para menungso sak bejo-bejaning wong kang lali luwih bejo wong kang eling tur waspada. Lho Pak, zamane edan, nek gak edan ora uman. Sakniki niku ngoten niku. Jenengan kepengin tampil infotainment yang hebat, silakan tampil yang sekiranya menghiburkan Pak. Makanya artis-artis itu Pak ndak ada. Jarang, kalau kepengen terkenal, tidak ada artis yang jilbaban kados panjenengan, nyanyi di TV terus pakai rukuh, tidak ada. Bayangkan pakai rukuhnya putih terus joget, persis vampir. Mereka pasti masya Allah, ya, hakikatnya mereka uryanan, telanjang. Makanya muncul ono gotik, goyang itik, goyang poco-poco, goyang ngebor, ngecor. Aduh ya, macam-macam. Demi terkenalnya itu. Ya. Padahal itu hanya berapa tahun. Kadang-kadang menungso niku rumangsa seakan-akan niku urip seterusnya sehingga berani melawan aturan dan tatanan Allah. Demi apa itu? Mementingkan kepentingannya dia sendiri. Lupa bahwa umur ini tidak lama. Ya Pak ya. Kan baru kemarin toh Pak, yang namanya goyang ngebor yang dipermasalahkan Roma Irama juga itu kan. Rasanya kan baru kemarin itu. Wong itu juga saudara saya kok. Pernah di IAIN satu kampus dengan saya, yang namanya mbak saya yang tercinta Ainur Rahimah, yang disebut kemudian Inul Daratista. Ngono juga apal jenengan Pak. Oh katrok ya jenengan. Tapi berbahagialah kalau enggak hafal dengan kayak gitu-gitu. Ya. Subhanallah. Ini jamaah sekalian, maka yang mendasari hidup kula jenengan dengan akidah ini adalah mengokohkan jati diri kula jenengan sebagai orang beriman. Dan yang ketiga, ar-rabtu biquwwah. Ya, mengikat diri dengan kuat. Ya. Ikatan akidah keimanan kula jenengan jangan sampai tergoyahkan dengan apapun dan dengan siapapun. Dan ini kita ajarkan kepada putra-putri kita Bapak Ibu. Karena pengalaman, ya, ada seorang jamaah saya di masjid yang lain, ya, curhat kepada saya, padahal jamaah ini rajin ibadah, rutin ngaji istiqomah. Ternyata putrinya
kecantol kawat. Alias kecantol laki-laki yang berbeda agama. Bayangkan Pak. Sampai sekarang. Na'udzubillah min. Ini maka harus ar-rabtu biquwah. Isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Ya. Jadi sabar dan selalu sabar. Ikatlah diri kita dengan kuat, ya, dengan keimanan itu, dan dibingkai dengan ketakwaan. Wattaqullah. Itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka akidah ini secara terminologi menurut istilah syariah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun, ya, bagi seseorang untuk meyakininya. Kalau masih ada goyah-goyah itu berarti belum iman. Belum ada yang namanya akidah kalau kita masih ada goyah-goyah itu. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Maka di sini ada beberapa istilah akidah Bapak Ibu. Yang pertama adalah akidah itu sendiri, yang artinya simpul, ya, ikatan yang tadi saya sampaikan. Okay. Kemudian juga ada maknanya janji, al-ahdu, ya. Jadi akidah itu sebuah perjanjian kula jenengan kepada Allah. Setidak-tidaknya kula jenengan merasa hidup kula jenengan di dunia ini melaksanakan janji Allah ketika Allah meniupkan ruh di dalam tubuh kula jenengan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, menungso sakniki wis tak tiupkan ruh nang ngene awakmu. Bukankah aku ini Tuhanmu? Bala syahidna. Nggih Gusti. Saya berjanji, saya bersaksi, Engkaulah Tuhan kami yang menciptakan kami, murabbi kami, yang mengelola kami, khaliqani, yang menciptakan kami ya Rabb. Nah, jangan sampai ketika sudah lahir ke dunia kula jenengan lalai dan lupa. Makanya disebut al-insan dari kata nasia. Menungso niku gampang lali, kadang-kadang ya sok nglali. Ngono lho, niku menungso, makanya al-insan. Menuso, menus ora krasa. Saya tuwa kakean dosa, mentang-mentang iji muda disayang mara tuwa. Sing asline teko Madura nang Jayabaya kesasar tekan Sidoarjo. Sing guyu ketoke pengalaman nih. Lho niki ngapunten, kula jenengan janji kula jenengan akhirnya ditagih sama Allah. Makanya salah satu bagian dari bacaan iftitah kula jenengan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salat saya, ibadah saya, hidup mati kula jenengan milik Allah. Kula jenengan minallah. Berasal dari Allah, kemudian ibadah untuk Allah. Dan nanti akan kembali ilallah. Itu Pak. Okay. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada juga artinya akidah adalah al-quwah, kokoh, ya. Punya jati diri yang baik itu tadi. Ada juga akidah dalam bentuk at-tauhid, ya. Wahada yuwahidu tauhid, yang mengesahkan Allah. Jadi kalau tulisannya terlalu kecil nggak kelihatan, cukup panjenengan mendengarkan, okay? Yang bisa jenengan lihat, monggo. Yang pertama adalah al-aqidah, yang kedua at-tauhid, ya. At-tauhid itu kalau saya mengartikan dari kiai saya, niku maknanya dua dimensi. Dimensi pertama wahada, itu adalah mengesahkan Allah. Esa itu tunggal, beda dengan satu, Pak. Nek satu bisa jadi ada yang kedua, ada yang ketiga. Makanya bapak-bapak nek ditanggleti bojone pinten, Pak? Nembe setunggal. Nah, itu bisa jadi nanti nambah meleh. Soalnya kepengen nambah sunah Rasulullah. Lah ketika taren ngeten niki kula nate ngomong kali bojo kula, aku tak nambah sunah Rasul ya. Apa Mas? Poligami. Dijawab, iji ana dalan liyane sing akeh mlebu swarga. Nggih. Akhirnya dikai syarat siji tok. Boleh Mas siji tok syaratnya apa? Langkai dulu mayatku. Niki guyonan mawon nggih. Ya monggo jenengan kalau misalnya bisa adil, fa illam ta'dilu fa wahidah niku mawon. Kuncinya ngoten. Nggih, jamaah sekalian. Terus wahada niku makane wong Jawa nek ngarani siji niku napa? Setunggal. Se itu saestu, tu itu Tuhan, nggal itu tunggal, saestu Tuhan itu tunggal, Pak. Lah terus loro niku disebut kalih. Napa kok kalih? Kula jenengan itu enggak bisa hidup sendiri. Ya kalih bojo, ya kalih anak. Makanya kadang-kadang ngoten niku nggih,
Syarate nikah niku namung kalih. Napa? Ya kalih sinten ngoten mawon. Niku kalih. Iku, Pak. Nggih, mangkane 3 atine kudu digawa, ngoten, Pak. Sekawan kula jenengan niku kawan-kawan kabeh, bukan jangan sampai menganggap orang lain itu lawan, Pak. Nggih, 5 lah mulane 5 niki dadiya menungso sing eling marang sing kuwasa. Lho niku nek tak terus sampai angka 11, 12, 13 sampai 20 bareng, Pak. Nggih. 20 senengane lanang karo wedok, lho 20 niku. Makanya biasanya identiknya orang nikah itu umur 25 karena medeng-medengnya orang lagi saling mencintai laki dengan perempuan. Selawe ngoten. Lah engko nek wis 50, lah iku wis ndang ceket-ceket tak ibadah soalnya wis caket karo ajal niku 50. Lah engko nek wis suwidak, hati-hati gak suwe wis arepe didak-idak. Nggih. Arek 70, ya sampean terusno dhewe. Oh niku Bapak Ibu. Niku wong Jawa niku ngapunten, lek diotak-atik mathuk niku sakjane ngoten nggih. Ana hubungannya kali Al-Qur'an dan Sunnah. Tinggal kula jenengan menggathukkan saja sehingga tidak menjadi satu sugesti di dalam kehidupan kula jenengan. Wong Jawa niku napa kok enten hitung-hitungan. Lho soalnya wong hidup itu harus butuh perhitungan, Pak. Mangkane ana Selasa niku 3, Wage niku 4, jumlahe 7. Jumat iku pinten? Jumat niku 9 misale, Kliwon niku 3 dadine 11, 12 ngoten-ngoten. Niku zaman SD SP, zaman tombokan sama tomboki iku. Ya, niku ngoten niku. Mangkane anak Wage, Kliwon, Legi, Paing, Pon niku wong Jawa, Pak. Ya, itu hadirin, makanya ada tradisi-tradisi sampai wong nikah ana janur kuning. Napa kok gak blarak utawa daun pisang? Janur kuning kok pinggire ngene baru pohon pisang. Niku maksudnya niku nggih. Janur kuning niku Ja'anur qoniun. Nek wong Madura ngarani koning niku bahasa Arab. Telah datang cahaya yang menyinari sekitarnya. Kenapa? Karena orang nikah itu nanti akan menyinari keluarganya, minimal 2 keluarga besar perbesanan itu tadi. Janur kuning. Ojo pasari daun pisang, Pak. Nah baru deboknya. Kenapa kok debok ini di pinggir-pinggirnya dan pohon pisangnya? Anggap saja nikah ini harus sekali dalam seumur hidup, bagaikan pisang. Dan tidak mati kalau pisang ini tidak menumbuhkan generasi. Ngaten, Pak. Makanya hidup yang sekali harus khairun nas anfa'uhum linnas. Makanya tauhid itu yang pertama nyuwijiaken Gusti Allah. Sing nomor kalih tauhid itu wahada yuwahidu nyuwijiaken kula jenengan manungsa manunggaling rasa. Ngoten marang sepadha-padha. Kaya kula ngeten iki kudu duwe manunggaling rasa. Nek sajake sing dengarkan iku wis capek ya aja suwe-suwe ceramahe kan. Ngono lho Pak maksudnya. Nggih, harus tahu diri, bisa pandai-pandai beradaptasi. Ngoten, nggih. Nah, yang ketiga usuluddin sebagai dasar agama. Itu mana nama-nama lain Pak daripada akidah itu. Usuluddin dasar-dasar agama yang mendasari hidup kula jenengan. Gitu. Jadi tidak boleh ada tawaran-tawaran lain, Pak. Ad-din ya, itu agama. Lho niku mek beda harokat saja dari kata ad-din, terus jenengan rubah dari kasrah menjadi fathah, ad-dain pun beda lagi. Napa ad-dain? Utang. Jadi kalau kula jenengan ad-din itu pedoman hidup kula jenengan beragama, usuluddin. Tapi kalau ad-dain utang. Ngoten lho. Bahasa Arab itu luar biasa kekayaannya, nggih. Yang ketiga, fiqhul akbar, pemahaman yang sangat besar. Pemahaman yang butuh perhatian signifikan dalam segala aspek kehidupan. Ngoten, nggih. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga dalam pengertian akidah ini lalu kemudian harus memunculkan beberapa ruang lingkup akidah. Ya, ruang lingkup akidah. Terus seperti ini. Saat ini syuruknya jam berapa? 5:01 subhanallah ya. Kalau gitu mungkin di sini dulu ya Pak ya. Ruang lingkup akidah nanti kita bicarakan berikutnya. Jadi ya ngapunten karena apakah karena yang saya banyak bicara atau karena memang materinya ini yang saya kira juga
sangat penting untuk kita ketahui. Ngoten nggih Pak nggih. Ngoten. Lah nek gak aku akeh ngomong lah terus ceramahku lak ora payu. Kan ngoten. Dadi nggih cerewet ngoten iki wis dasare mubalek niku ngoten niku. Sing penting ojo muga-muga ojo jarkoni, iso berujar gak iso nglakoni. Lah niku sing dikhawatirkan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat dahsyat murka Allah ketika seorang bisa bicara tidak bisa menjalankannya. Itu yang saya khawatirkan. Makanya daripada banyak-banyak pagi kali ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan panjenengan kuwabeh dipun paringi panjang umur, sehat walafiat nggih. Saged melanjutkan silaturahmi kula jenengan ngaji bersama kula jenengan. Dados niki intine namung nyambung seduluran. Seduluran selawase, lah terus ngaji niki tambahane, ngoten lho Pak. Soalnya jenengan nggih pun ahli ilmu kabeh sini. Ini ada profesor guru saya di sini ya. Juga gurunya istri saya ya Prof ya. Ini mohon pangestunya Prof, ini saya lagi nempuh doktoral di Yai Asep di Institut Pesantren di Mojokerto Pak. Mohon doanya mudah-mudahan istiqomah sampai selesai. Oke, jadi memang ilmu itu kalau diteruskan tuh haus Pak, berkurang terus. S1 masih kurang, minta S2. S2 masih kurang, muga-muga kok iso dados kados profesor S4. Sing penting aja ana S5 iku S tung S campur gitu. Nggih, ngoten kemawon, masih ada beberapa waktu barangkali ada yang mau disampaikan, disaringkan atau bahkan ditambahkan, monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak sinten asmane Pak? Pak Rizwan. Rizwan itu laris tur menawan. Monggo Pak. Monggo Pak Rizwan. Nah, oh ini ada mic-nya. Ada di medsos itu Pak. Apa ini? Ya, monggo. Nggih. Pernah baca di medsos itu ada salah satu KPI dari salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia. Nggih. Menyatakan bahwa saya sebut semua pasti kawan. Ya, monggo ndak apa-apa. Insyaallah ndak. Enggak ya. Nggih. NU bukan sekedar ormas, tapi sudah merupakan mohon penjelasan apakah ini tidak menyesatkan umat. Masya Allah. Nggih. Iya, matur nuwun. Masya Allah ya. Jadi gini Pak, sepanjang yang saya tahu memang di internal NU, makanya NU itu kan macam-macam. Kalau NU jenengan gabung dari siji, itu banyak di pom bensin, NU smoking. Oh no ya. Lah NU zaman ujian ejaan lama kan O itu kan ditambah OE ya, jadi NU lah itu. Lah sebetulnya NU itu ada dua, ada yang NU garis lurus, ya, ada yang NU garis fulus. Sehingga NU itu ada yang artikan memang benar-benar NU Nahdlatul Ulama mengikuti gerakan para ulama warasatul anbiya. Ada yang NU niku singkatannya nunut urip. Lah ini yang dikhawatirkan Bapak Ibu. Saya ngapunten, saya basicnya dari NU Bapak. Saya pernah ketua IPNU. Bahkan sekarang ini saya mendapat amanah sebagai anggota Humas LDNU Kota Surabaya. Ya, yang baru dilantik di UPN beberapa waktu lalu. Namun dalam NU yang saya pegang itu adalah NU garis yang rahmatan lil alamin, tanpa mencampur adukkan agama, apalagi membuat orang yang beragama ini bimbang terhadap agamanya. Termasuk ketika mengatakan NU itu ormas. Maka Khitah 26 itu menyebutkan NU itu tidak lebih daripada organisasi masyarakat sama dengan ormas yang lain. Makanya saya walaupun basicnya NU, saya ditanya orang, jenengan itu kiainya NU napa Muhammadiyah? Muhammadiyah napa NU? Tak jawab Muhammad NU, aku yang ngono. Kenapa? Karena saya umat Muhammad.
Kenapa NU? Karena saya basicnya orang memang keluarga saya NU. Lah masjid saya yang saya jadi takmir di sana Bapak, nggih persis seperti di Nurul Iman ini. Tujuannya apa? Monggo lah kula jenengan jadikan Islam ini kembali kepada Islam yang kafah, yang rahmatan lil alamin. Jangan dibuat macam-macam. Siapapun kalau mengatakan bahwa organisasi itu sebagai bentuk agama, ya, itu jelas salah, Bapak. Ya, cuman gini, sebagai orang kecil seperti saya, ngapunten, sedikit saja mungkin ada husnudzon saya, barangkali saking bangganya, saking senangnya dengan NU, karena NU ini terbesar di Indonesia. Walaupun itu tidak boleh. Makanya bangga berlebihan itu tidak boleh, Pak. Ya. Ojo meneh kok organisasi. Kula jenengan duwe bojo, kok bangganya berlebihan tidak boleh loh. Yang gitu kan? Padahal dikira iki sayang tiba yang saya nggak bisa hidup tanpamu yang. Nah ini kan menghilangkan qadarullah kan? Tapi karena ini diucapkan sebagai bentuk rasa sayangnya, ya. Itu. Kemudian yang istrinya menjawab, yang saya nggak bisa hidup tanpamu, saya benar-benar menyayangimu. Istri yang solihah menjawabnya begini, cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, gitu kan? Itu harus diarahkan seperti itu, Bapak. Sama dengan toleransi, ngapunten, nggih. Toleransi itu kan napa nggih? Kula jenengan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa mencampur adukkan. Saling menghormati tanpa mencampur aduk secara syar'i. Ngoten. Kula jenengan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niku panjenengan yang di sana haleluya. Itu urusan mereka. Jangan dicampur jenengan mlebet tenggene ibadah tempat mereka, lalu panjenengan la ilaha illallah kene haleluya. La haleluya susah kabeh nanti. Sehingga ada setelah Allahu Akbar, terus puji-pujian. Ada kan seperti itu, Pak ya? Itu salah, Pak. Itu yang merusak toleransi hakikatnya itu. Dan itu harus kita kritisi. Makanya betul Pak Rizwan itu. Perlu diberi masukan, kritikan-kritikan kepada tokoh-tokoh kita agar tidak kebablasan di dalam membanggakan diri baik sebagai pribadi apalagi dalam organisasi. Nah, dan bagaimanapun juga yang sepanjang yang saya tahu yang namanya aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah dalam bingkai ke-NU-an di Indonesia adalah organisasi masyarakat. Lebih dari itu berarti ini termasuk yang harus diluruskan. Saya enggak mengatakan pelanggaran loh nggih. Ngeten karena ada konsekuensinya. Loh, ngeten iki saya sampaikan ini juga demi benar-benar menegakkan aturan yang lurus Bapak Ibu. Loh ngeten iki agak hati-hati kadang-kadang saya pernah membicarakan tentang kebenaran Al-Qur'an dan Sunnah itu, Pak. Facebook saya diblokir. Ya. YouTube saya yang sudah ribuan subscribe sekarang terpaksa buka lagi, sekarang baru sekitar 450 sekian ya. Itu seperti itu. Ya gara-gara apa? Saya menceramahkan tentang bagaimana kondisi Palestina, bagaimana orang Islam di Indonesia yang sesungguhnya. Lu ngaten kadang ada yang tidak suka. Tapi itulah resikonya dakwah. Resikonya orang yang menegakkan kalimah-kalimah Allah. Lho aja meneh kok kula panjenengan, wong Rasulullah saja banyak tantangan. Dan enggak jauh dari beliau siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain ya, termasuk Abu Gosong bareng. Ngaten Pak Ariswan nggih? Matur sembah nuwun, ini juga mengingatkan kepada kita agar cintailah apa yang kita miliki, siapa yang mendampingi dengan cinta yang biasa-biasa saja, jangan berlebihan, apalagi itu hanya sebatas organisasi. Ya, jangan sampai kalau jangan nanti dikategorikan istarau bi ayatillahi samanan qalila, memperjualbelikan ayat-ayat Allah hanya dengan harga yang sedikit, harga yang murah. Dan lah takutnya nanti ini kalau saya ceramahkan terus Pak, bisa satu tema tersendiri itu Pak. Padahal kula jenengan wis gringgingen sikile, wis wetenge luwe, wis wayahe disiapke sarapane. Nggih, ngaten. Alhamdulillah. Ngaten kemawon Bapak Ibu, mudah-mudahan
perbincangan kula panjenengan, sharing-sharing kula panjenengan ini benar-benar dibarengi dengan hidayah Allah yang bisa menyinari relung-relung hati kula panjenengan, sehingga kita kula jenengan beriman, berislam ini benar-benar kita rasakan manisnya. Jangan hanya formalitas saja. Kalau formalitas, Cak Nun itu mengatakan banyak wong Islam sing ndamel kedok, apa ya istilahnya, ya. Nah, topeng. Jadi ketoknya apa ketoknya ya? Nah, kelihatannya Islam, jerone gak karu-karuan. Jangan. Kembalilah kepada nurul iman, cahaya keimanan. Oke, amin ya rabbal alamin. Ngaten kemawon, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa limuallimina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rabb, dengan rahmat kasih sayang-Mu curah limpahkan ampunanmu kepada kami. Terimalah taubat kami, ampuni dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, para kiai kami, para sesepuh kami dan orang-orang yang kami sayangi. Ya Allah ya Rabb, berikan hidup yang sekali ini hidup yang penuh dengan barokah. Barokah umur kami, barokah rezeki kami, barokah usia kami, barokah rumah tangga kami, keturunan kami dan barokah dunia akhirat kami. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana, khususan jamaah pengajian Nurul Iman min ahli ilmi wa ahli khairi wa ahli Quran wa ahli sunnah wa ahli sihah wal afiyah wa ahli hidayah wa ahli karamah wa ahli istiqamah wa ahli husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.